Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2 dengan muatan IPS dan PPKN. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, yang pertama adalah pasar terapung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjarmasin memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat perekonomi, yaitu perdagangan. Nah, tidak hanya menjadi pusat perdagangan saja, masyarakat juga menjadikannya sebagai salah satu pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung harus menggunakan perahu kelotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Nah, uniknya sistem barter masih berlaku di pasar tersebut, sehingga ketika menukar hasil perkebunan bisa ditukar dengan ikan maupun sayur. Dari keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik minat wisatawan lokal saja, namun juga dapat menarik minat wisatawan dari berbagai negara. Nah, selanjutnya ada Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, Danau Toba ini terbentuk dari letusan gunung berapi, sehingga disebut sebagai danau vulkanik. Danau dapat dimanfaatkan sebagai pengairan sawah, tempat menangkap ikan, serta dijadikan objek wisata. Nah, berikut ini adalah kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya. Yang pertama adalah wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Biasanya kegiatan ekonomi di sana yaitu sebagai peternakan, perkebunan sayur, dan pariwisata. Kemudian yang kedua di wilayah dataran rendah berupa petani padi, pedagang, dan perindustrian atau orang yang bekerja di pabrik itu di bidang perindustrian. Dan yang terakhir ada di wilayah pantai dan laut. Nah, biasanya bisa kita temui sebagai petani garam maupun nelayan. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Nah, setelah kita mengetahui berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia, kita jadi semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita juga tidak boleh lupa bahwa yang telah diraih Indonesia saat ini tidak luput dari perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan berbahasa persatuan yaitu Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, naskah proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat.
Berikut ini merupakan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi yang di atas merupakan hasil dari susunan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Nah, sedangkan yang di bawah ini merupakan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, Insinyur Soekarno ini menuliskan teks proklamasi, kemudian disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sedangkan Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu, perlu kalian ketahui bahwa naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi siap, Suhut mempersiapkan sebatang bambu sebagai tiang bendera. Bendera merah putih ini pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pada pukul 10.30 Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara yang lantang. Setelah selesai membacakan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyaksikan harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu bersatu untuk meraihnya. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan kita, hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap rukun ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, sehingga perbedaan tidak menjadi masalah yang dapat mengakibatkan perpecahan. Berikut ini merupakan contoh-contoh perilaku rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Dan kemudian yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Dan yang terakhir adalah tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Untuk hari ini belajarnya cukup sampai sini dulu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan lakukan 3M dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.